Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Legal Contract dan HKI tentang pelanggaran legal contract yang terjadi di Indonesia. Jadi di sini saya mengambil studi kasus Freeport Indonesia. Sebelum kita lanjut, saya perkenalkan nama saya Rizky Ramdhani dengan NIM 190102008. Jadi pelanggaran legal kontrak adalah isu serius dalam dunia bisnis dan kerjasama. Salah satu kasus yang terkenal di Indonesia adalah konflik antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia atau PT FI. Kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana pelanggaran kontrak dapat menyebabkan perselisihan besar dan bagaimana menyelesaikan hukum yang ditetapkan. Jadi di sini ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, pihak Indonesia yang bertindak sebagai pihak yang memberi izin operasi kepada Freeport. Yang kedua, PT Freeport Indonesia, yaitu adalah anak perusahaan dari PT Freeport McMoran yang beroperasi di tambang Grasberg di Papua. Selanjutnya latar belakang kasus. Jadi PT Freeport Indonesia ini telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1967 dengan kontrak karya yang memberikan hak eksklusif untuk menambang di wilayah Grasberg di Papua. Pada tahun 2017 terjadi perselisihan terkait perpanjangan kontrak karya dan perubahan status kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus atau U, IUPK. Pemerintahan Indonesia menginginkan perubahan tersebut untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan tambang dan kontrol yang lebih ketat terhadap operasi PT Freeport Indonesia. Ada beberapa poin yang dilanggar dalam kontrak dalam kasus PT Freeport Indonesia. Yang pertama, perubahan kontrak. Jadi pemerintahan Indonesia menginginkan perubahan dari kontrak menjadi IUPK yang dianggap oleh Freeport sebagai pelanggaran kontrak awal yang memberikan hak eksklusif hingga tahun 2041. Yang kedua, pembagian keuntungan. Jadi perubahan pembagian keuntungan dan peningkatan royalti yang diminta oleh pemerintah Indonesia ini tidak dianggap sesuai dengan kontrak awal. Yang ketiga, kontrak operasional. Jadi permintaan pemerintah untuk mengontrol yang lebih besar atas operasi tambang dianggap oleh PT Freeport sebagai pelanggaran terhadap otonomi yang diberikan dalam kontrak. Selanjutnya, dampak pelanggaran yang terjadi. Yang pertama, ketidakpastian operasional. Jadi perselisihan ini menyebabkan ketidakpastian operasional bagi Freeport yang mengancam keberlangsungan operasional tambang Grasberg. Yang kedua, eh, yang kedua kerugian finansial. Kedua belah pihak mengalami kerugian finansial akibat ketidakpastian hukum dan gangguan operasi. Yang ketiga, hubungan
bilateral atau ketegangan dalam hubungan antara pemerintahan Indonesia dan Freeport ini yang dapat mempengaruhi investasi asing di Indonesia. Selanjutnya penyelesaian hukum dari kasus PT Freeport Indonesia. Yang pertama, negosiasi dan mediasi. Kedua belah pihak terlibat dalam negosiasi panjang dan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan adil. Pemerintahan Indonesia dan Freeport akhirnya mencapai kesepakatan itu pada tahun 2018. Selanjutnya kesepakatan final. Jadi pada tahun 2018 PT Freeport setuju untuk pengalihan 51% saham kepada Indonesia dan status kontrak diubah menjadi IUPK. Pemerintahan Indonesia mengontrol, meningkatkan kontrol operasional dan mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan tambang. Putusan akhir kesepakatan ini diresmikan dengan penandatangan perjanjian baru yang mencakup perubahan kontrak menjadi IUPK, pembagian keuntungan yang lebih adil, dan peningkatan royalti. Selanjutnya, hukum kekuatan hukum kontrak di Indonesia. Yang pertama, hukum hukum yang mengatur kasus ini yaitu Undang-Undang Minerba. Yang kedua, Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Selanjutnya, peran pengadilan dan pemerintahan. Pengadilan dan pemerintahan berperan penting dalam memastikan bahwa kontrak dipatuhi dan memberikan jalan keluar hukum bagi sengketa yang timbul. Selanjutnya, kepatuhan terhadap kontrak. Jadi pada kasus ini menekankan pentingnya memahami dan mematuhi setiap ketentuan dalam kontrak. Perubahan kontrak harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan mengikuti hukum yang berlaku. Jadi berdasarkan kasus PT Freeport Indonesia ini eh, dapat disimpulkan kasus pelanggaran kontrak antara pemerintahan Indonesia dan PT Freeport Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran kontrak dapat menyebabkan perselisihan besar dan kerugian yang signifikan. Hukum di Indonesia menyediakan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa kontrak dan menegakkan keadilan. Pemahaman yang baik tentang kontrak dan kepatuhan terhadapnya sangat penting untuk menjaga hubungan bisnis yang sehat dan menghindari konflik hukum di masa depan. Berikut referensi yang didapat studi kasus PT Freeport Indonesia ini. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak salah kata dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.